Kita itu merasa sombong terhadap apa yang belum kita miliki sebenarnya ya. Makanya kita itu merasa apa yang kita miliki itu tidak berharga dan tidak memiliki nilai apa-apa, sehingga kita merasa bahwa apa yang belum kita miliki itu lebih baik. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang merasa puas dengan apa yang kita miliki gitu ya. Ini adalah sebuah konsep bersyukur yang dimana konsep ini sudah ditemukan dan sudah dibicarakan oleh seorang Stoik 2000 tahun yang lalu sebelum agama itu ditemukan. Sebelum agama itu populer gitu ya. Dan bagi saya ini adalah bukti bahwa manusia itu memiliki otak yang sama dan cara berpikir yang sama gitu ya. Hanya saja bagaimana cara kita melatihnya gitu ya. Seneca menuliskan dalam bukunya gitu ya, The happy man is satisfied with his present situation no matter what it is. Jadi manusia itu seharusnya merasa puas terhadap apa yang ia miliki saat ini, ataupun harus merasa puas terhadap kondisi yang ia alami saat ini gitu. Apapun itu gitu ya. Apapun itu. Saya tidak akan berkata bahwa baik itu susah ataupun senang, karena dalam stoik apapun kondisi kamu itu harus merasa puas dan merasa bahagia gitu ya. Karena kamu tahu bahwa kamu itu memiliki keutamaan. Kamu itu tahu bahwa what you're doing is right. What you're doing is good enough. Good enough for yourself at least gitu ya. Karena apa yang kita lakukan saat ini adalah hal yang tepat yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya. Dan hasilnya itu tidak berada di luar, maksudnya hasilnya itu tidak berada di dalam kendali kita gitu ya. Maka saya terkadang berpikir bahwa saya tinggal di Amerika gitu, dan opportunity yang berada di Amerika gitu ya, kerjaan atau kesempatan untuk bekerja di Amerika ini sangat luas dan sangat banyak gitu ya. Nah, hal tersebutlah yang kadang-kadang membuat saya sombong gitu ya. Itulah yang saya renungkan saat ini, yang membuat saya merasa bahwa kerjaan ini tidak cocok bagi saya. Kerjaan ini membuat saya memberikan saya stres yang besar, dan saya akan keluar untuk mendapatkan pekerjaan yang lain yang tidak membuat saya stres gitu ya. Padahal setelah saya renungkan, ternyata itu adalah pola berpikir yang salah gitu ya. Ya memang banyak yang lebih baik di luar sana. Ya memang banyak yang akan membuat kamu bahagia, yang kamu pikir at least akan membuat kamu bahagia di luar sana gitu ya, seperti pekerjaan, pasangan, teman, aktivitas gitu. Padahal itu tidak berada di luar, atau itu tidak berada di dalam kendali kamu. Itu semua berada di luar kendali kamu gitu ya. Yang memang sebenarnya apa yang kamu bayangkan itu tidak akan membuat kamu bahagia gitu ya. Seorang stoik harus berpikir bahwa apapun kondisi yang sedang kamu alami, kamu harus belajar atau kamu harus belajar dan berlatih untuk merasa bahagia
gitu ya. Karena di mana kamu berdiri, apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu alami saat ini, itu adalah hal yang berada di luar kendali kamu. Begitupun ketika kamu sudah memutuskan untuk pindah dari kondisi A ke kondisi B yang kamu pikir akan membuat kamu bahagia, maka kebahagiaan itu tidak akan kamu dapatkan karena kamu tidak berlatih untuk merasa bahagia di kondisi A. Dan kondisi B itu tidak akan membuat kamu merasa lebih bahagia daripada kondisi A. Gitu ya. Ketika kamu tidak bisa bahagia sekarang, maka kamu tidak akan bahagia besok. Dan kamu tidak akan bahagia di masa depan. Karena kebahagiaan itu harus kamu dapatkan dan harus kamu latih untuk mendapatkannya. Dengan apa? Dengan menerima apapun kondisi yang kamu alami saat ini. Gitu ya. Dimarahin bos, bekerja keras, lalu lembur segala macam gitu ya. That is the job that you want. Itu adalah pekerjaan yang kamu inginkan dari dulu. Itu adalah kondisi yang kamu pikir akan merasa kamu bahagia, tetapi pada akhirnya apa? Kamu mengeluh, kamu merasa capek, kamu merasa lelah, kamu merasa tidak bahagia. Padahal dari dulu itu yang kamu inginkan, kan? Itu pekerjaan yang kamu inginkan. Gitu ya. Makanya bagaimanapun, apapun yang sedang kamu alami saat ini, harus belajar untuk menjadi bahagia. Karena apa? Karena kondisi atau situasi yang berada di dalam hidup kamu itu semuanya berada di luar kendali kamu gitu ya. Orang-orang yang menyebalkan, pekerjaan yang banyak, bos yang saklek gitu misalkan ya, perusahaan yang jelek gitu ya, teman-teman yang julid gitu ya. Itu semua bukan berada di dalam kendali kamu. Yang harus kamu kendalikan itu tetap menghadapi apa yang harus kamu hadapi, yaitu orang-orang yang menyebalkan tadi, teman-teman yang julid, perusahaan yang jelek. Dengan apa? Dengan cara mengendalikan diri kamu gitu ya. Mengendalikan kebahagiaan kamu, mengendalikan pendapat kamu tentang hal-hal yang ada di lingkaran peristiwa kamu itu. Gitu ya. Jadi saya pun sekarang itu dalam pekerjaan merasa I'm gonna do this job forever. Karena apa? Karena ini yang harus saya endure gitu ya. Ini yang harus saya pertahankan. Ya mungkin ada kesempatan yang lebih baik, tetapi saya tidak harus berpikir bahwa kesempatan yang baik itu akan membuat saya lebih bahagia, akan membuat hidup saya lebih tenang gitu ya. Karena ketenangan itu harus kamu kendalikan, harus saya kendalikan. Kebahagiaan itu harus saya kendalikan. Dengan apa? Dengan cara mengubah opini kamu, mengubah pendapat kamu, menciptakan pendapat untuk bahagia. Gitu ya. Bersyukur itu harus bersyukur untuk setiap detik yang kamu miliki, yang setiap detik yang kamu jalani. Bahagia itu harus bahagia untuk setiap detik yang kamu jalani dan setiap langkah yang kamu pijak gitu ya. Hari ini hujan, just be happy. Besok panas, just be happy about it gitu ya. Jangan komplain. Satisfied, harus merasa puas. Karena itu yang seharusnya stoik praktekkan gitu, merasa puas. Dan seharusnya tidak ada yang bisa menghentikan seorang stoik untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikan stoik untuk mempraktekkan keutamaannya gitu ya. Dan tidak ada peristiwa atau hal-hal yang terjadi di dunia ini membuat seorang stoik itu marah,
kecewa, sedih. Tidak ada. Karena kita tahu kesedihan itu adalah hanya sebuah pendapat yang berada di dalam pikiran kita. Oh, kalau kejadian seperti ini berarti kita harus sedih. Padahal tidak seharusnya sedih. Itu hanya pendapat saja. Dan kejadian itu sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang selama beribu-ribu tahun. Itu hanya pendapat saja yang mengatakan bahwa ketika kamu kehilangan seseorang, maka kamu harus menangis. Ketika kamu mendapatkan uang yang banyak, kamu harus merasa bahagia. Ketika kamu kehilangan uang, kamu harus kecewa dan marah. Ketika orang marah terhadap kamu, kamu harus marah lagi. Itu semua pendapat. Stoik itu harus bisa, dalam prakteknya, stoik itu harus berlatih untuk memutarbalikkan pendapat tersebut gitu. Ketika saya kehilangan seseorang, saya tidak harus merasa sedih karena kehilangan itu adalah hal yang biasa terjadi. Karena seseorang itu memang seharusnya mati dan meninggal. Seperti kita pun akan meninggal. Karena manusia itu dilahirkan untuk apa? Untuk meninggal. Gitu. Ya, memento mori. Kita itu, manusia itu tidak abadi, men. Dan jangan pernah membayangkan bahwa apa yang belum kamu dapatkan itu akan membuat kamu bahagia. Be about it gitu. Be happy about it. Be satisfied. Puas. Harus merasa puas. Harus dilatih rasa puas itu gitu. Apapun yang kamu miliki, apapun peristiwa yang sedang kamu hadapi. Be happy. Gitu ya. Karena ya itu adalah hal yang harus dijalani oleh seorang stoik. Berlatih gitu. Berlatih untuk tidak sedih, berlatih untuk bahagia, berlatih untuk tidak kecewa, berlatih untuk puas dengan apa yang kamu dapatkan. Apapun itu gitu ya. Kesusahan, kesenangan. Karena kesenangan dan kesusahan itu hanya berada di dalam pendapat kita. Bahagia ala stoik menciptakan pendapat untuk bahagia gitu ya. Demikian episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.